Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bapak ucapkan teruntuk anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 11 SMK Teknologi Karawang. Pada hari ini kita semua masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semakin hari tingkat penyebaran virus corona di kota Karawang semakin meninggi. Oleh karenanya Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian agar tetap di rumah masing-masing. Tentunya dengan memperbanyak ibadah dan melakukan hal-hal yang positif, terutama belajar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa kembali di hari Jumat yang mulia ini dalam pembelajaran online materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11. Pada hari ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu materi di bab kedua dengan judul Syaja'ah atau menjadi pemberani karena benar. Baik, tidak berlama-lama lagi, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kalian semuanya, silahkan ikuti doa yang akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah subtema yang akan kita pelajari di bab kedua ini. Ada 3 poin. Yang pertama, syaja'ah untuk kejujuran. Yang kedua, keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Dan yang ketiga, dalil syaja'ah. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu bagian A, pengertian syaja'ah. Akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah syaja'ah. Ditinjau dari makna bahasa, syaja'ah memiliki arti nyata atau jelas kekuatan, keberanian, tekun, serta kegagahan. Tentunya kekuatan hati dalam menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, dan menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan untuk menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, ataupun musibah. Berdasarkan pengertian tersebut, syaja'ah mencakup kekuatan akal sehat untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran.
Bukan makna syaja'ah jika berani menentang siapa saja dengan tidak memperdulikan benar atau salah, berani memperturutkan hawa nafsu, akan tetapi berani yang didasari kebenaran dan berani karena membela kebenaran, serta berbuat menurut pertimbangan akal sehatnya. Selanjutnya, antonim atau lawan kata dari syaja'ah adalah al-jubnu yang artinya pengecut. Sikap seperti itu merupakan sikap yang tercela. Sikap pengecut sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran, karena takut kecelaan manusia, takut kehilangan harta dunia, atau takut terhadap berbagai resiko dalam perjuangan. Jika hal ini terjadi, maka bersiaplah untuk menerima segala kekalahan, kehinaan, dan kegagalan dalam hidup. Penakut adalah sifat yang tercela. Sifat orang-orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku syaja'ah mengandung juga makna kesabaran. Seseorang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian untuk menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seseorang yang pengecut atau penakut, susah untuk didapatkan sikap sabar, berani, serta jujur terhadap diri sendiri. Agama Islam sangat menganjurkan untuk kita selalu menerapkan sikap syaja'ah dalam segala keadaan apapun. Janganlah kita menjadi seorang yang pengecut atau penakut. Penakut dalam arti yang sangat luas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang penakut selalu tidak berani untuk melakukan suatu hal apapun. Jika hal tersebut sudah menimpa kepada diri seseorang, maka tidak akan ada hal berharga yang akan ia dapatkan, melainkan kekalahan, kehinaan, dan kegagalan dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Berikutnya, perwujudan sikap syaja'ah. Sikap syaja'ah dalam kehidupan tentu amatlah banyak, apalagi jika dikaitkan dengan ikhtiar memenangkan percaturan hidup muslim di tengah gempuran, tantangan dan cobaan dunia yang berat sebelah menyudutkan agama Islam. Penerapan syaja'ah itu bisa bermacam-macam sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya yang menjadi kesadaran bersama, setiap muslim harus terus memompa semangatnya, jangan kasih kendor, apalagi sampai melemah. Hal yang terakhir ini, jika terjadi, tentu tidak menambah optimisme kebangkitan Islam yang sudah dicanangkan umat Islam di abad ke-15 Hijriah sekarang ini. Berikut ini penerapan syaja'ah dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya tahan yang besar. Seseorang bermental berani jika memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam banyak memberi teladan terkait dengan syaja'ah, antara lain kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik pada periode Mekah maupun Madinah, yang kesemuanya menggambarkan sikap syaja'ah. Perhatikan bagaimana mereka terus bertahan dalam suasana tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy, hingga sebagian mereka gugur syahid seperti Sumayyah dan Yasir. Sebagiannya lagi mengalami penyiksaan seperti Bilal dan Ammar bin Yasir. Dan sebagian dari mereka harus rela berhijrah meninggalkan tanah airnya menuju Habasyah atau Ethiopia, Afrika, demi mempertahankan keimanan mereka. Kedua,
berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqa walau kana murra." Artinya, katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'banul Iman nomor hadis 4737. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seseorang itu bersikap berani. Apalagi dilakukan di depan penguasa yang zalim, tentu memiliki resiko yang sangat besar. Boleh jadi nyawa yang menjadi taruhannya. Meski harus kita pahami bahwa menyuarakan kebenaran harus tetap dilandasi kesantunan, kesopanan, dan memperhitungkan kemajemukan di berbagai bidang. Nabi Musa alaihissalam memberi teladan kepada kita saat beliau berhadapan dengan Fir'aun yang sudah melewati batas. Beliau menggunakan tutur kata yang santun, sopan, dan enak untuk didengarkan, serta memperhatikan betul siapa yang dihadapinya, meski pada akhirnya belum berhasil mencapai sasaran. Tidak sedikit kita melihat orang yang berdusta atau diam karena khawatir akan resiko-resikonya. Sikap ini dipilih untuk mencari jalan selamat, atau memang ia seorang pengecut dan penakut. Padahal sangat mungkin penguasa itu akan mendapatkan hidayah bila ada yang menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut kepadanya. Berikutnya yang ketiga, yaitu memegang rahasia. Kerahasiaan, terlebih lagi dalam konteks perjuangan, adalah sesuatu yang berat dan besar resiko dan akibatnya. Terbongkarnya rahasia dapat berakibat yang sangat fatal. Oleh karena itu, kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi syaja'ah seorang muslim dalam medan perjuangan. Ambil contoh, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak sahabat yang diberikan amanah untuk memegang sebuah rahasia. Yang keempat, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan menjadi ciri pribadi seorang pemberani. Sebaliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam atau bersikap lempar batu sembunyi tangan adalah ciri pribadi yang pengecut. Tidak mudah mengakui kesalahan, terkadang tumbuh rasa malu, khawatir untuk dikucilkan, bahkan cemas dipandang sinis oleh pihak lain. Meski mengakui kesalahan, itu sangat menguntungkan. Misalnya, ibrah yang diperankan oleh Nabi Adam alaihissalam saat berada di surga, agar tidak mendekati pohon itu. Lalu nafsu buruk dan setan bersekongkol untuk menggoda keduanya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Akibatnya keduanya tergelincir dan berbuat dosa, namun tidak dilimpahkan kesalahan itu pada setan yang menggodanya, tetapi diakui kesalahan itu akibat kesalahannya sendiri dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ampunan kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Yang kelima, bersikap objektif kepada diri sendiri. Jika dilihat dengan seksama, orang-orang yang ada di sekitar kita, ada saja orang yang cenderung overestimasi terhadap dirinya.
menganggap dirinya baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. Sebaliknya, ada juga yang bersikap underestimasi terhadap dirinya, yakni menganggap dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut jelas tidak proporsional dan tidak objektif. Orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan. Sikap seperti ini membuka kesempatan pihak lain berperan untuk saling melengkapi dan menutupi, bahkan membutuhkan keberadaan orang lain. Di sisi lain, ia pun tidak meremehkan kemampuan dirinya, sehingga ia bisa berbuat lebih banyak dan berkontribusi secara optimal dengan potensi yang dimilikinya. Orang sekaliber Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat diangkat menjadi khalifah, ia berpidato di hadapan khalayak rakyatnya, "Wahai manusia sekalian, aku dipilih sebagai pemimpin kalian, dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, ikutilah aku. Jika aku berbuat buruk, maka luruskanlah aku." Yang keenam, menguasai diri di saat marah. Pemberani itu jika seseorang mampu bermujahadah linafsi, melawan nafsu dan amarah yang ada di dalam dirinya, menekan beragam keinginan meski ia memiliki kemampuan, tetap mengendalikan diri di tengah gempuran keinginan. Orang seperti inilah yang bisa dipandang sebagai pemberani karena kemampuannya menahan diri dan mengendalikan emosi. Amarah itu menggelincirkan manusia pada sikap serampangan, ceroboh, dan kehilangan kontrol diri. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk bisa mengendalikan diri dari amarah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak marah berulang-ulang. Bila masih muncul perasaan itu, maka ubahlah posisi dirinya. Bila juga masih berkobar-kobar, maka pergilah dan ambillah air wudhu. Karena rasa marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api, dan api bisa padam jika disiram dengan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah yang kamu sebut dengan orang perkasa atau jagoan itu?" Jawab kami, "Orang yang dengan mudah merobohkan lawan atau musuhnya." Sabda beliau, "Bukan itu seorang yang perkasa, bukan itu seorang yang pemberani, tetapi seorang yang mampu menguasai dirinya di saat ia marah." Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, itu adalah materi dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan syaja'ah. Bapak berharap agar kalian betul-betul bisa mengamalkan apa yang telah dibahas pada kesempatan hari ini. Karena sebagai seorang muslim yang baik, sudah sepatutnya kita menerapkan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini mungkin materi yang Bapak sampaikan cukup sekian. Biarpun tidak banyak materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian bahwa sebentar lagi kalian akan menghadapi evaluasi atau ulangan pada semester pertama. Maka dari itu silahkan pelajari materi dari yang awal sampai yang terakhir nanti. Ada 2 bab yang akan menjadi pokok pembahasan kita dalam materi-materi soal semester nanti. Mudah-mudahan kalian diberikan semangat untuk terus belajar dan belajar, agar nanti ketika mengerjakan soal-soal latihan atau soal-soal semesteran, kalian diberikan kemudahan dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan.
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul lisan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.